Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, selamat pagi. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, semoga anak-anak semuanya masih diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta tetap semangat ceria belajar hari ini dengan Ustazah Nita. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan belajar fikih. Sebelumnya kalian siapkan dulu alat-alat tulisnya dan buku LKS fikih. Nah, marilah kita buka pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Istidadan hab. Hayya bina nabda darsana bi qiraati basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, semoga pembelajaran kita hari ini dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya anak-anak. Nah, agar lebih jelasnya, kalian simak video penjelasan Ustazah berikut ini ya. Hai anak-anak, hari ini kita akan belajar fikih kelas 2 mengenai materi apa ya? Ada yang tahu nggak ya? Iya, betul. Kita akan mempelajari materi sunnah sholat. Siapa yang tahu apa itu sunnah sholat? Nah, supaya jadi tahu, simak penjelasan Ustazah berikut ini ya. Perhatikan dengan baik videonya. Sunnah sholat adalah hal-hal yang dianjurkan atau dibolehkan dalam sholat. Sunnah sholat merupakan suatu amalan dalam sholat yang apabila dikerjakan mendapatkan pahala dan apabila ditinggalkan tidak berdosa dan sholatnya tetap sah. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas sunnah sholat yang berupa bacaan dan sunnah sholat yang berupa gerakan. Sunnah sholat berupa bacaan yang pertama yaitu membaca doa iftitah. Membaca doa iftitah itu hukumnya sunnah. Jadi apabila dikerjakan mendapatkan pahala dan apabila tidak dikerjakan tidak mendapatkan dosa atau tidak apa-apa. Jadi, anak-anak mau dapat pahala atau enggak nih? Sebaiknya dibaca agar mendapat pahala ya. Lalu, bagaimana ya bacaannya? Nah, Ustazah akan bacakan ya. Anak-anak dengarkan. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khotoyaya kama yunaqqas thawbul abyadu min danas. Allahumma ghasilni min khotoyaya bil ma'i was salji wal barad. Selanjutnya yang kedua yaitu membaca amin setelah surah Al-Fatihah. Nah, membaca amin itu hukumnya sunnah. Jadi apabila dilakukan, anak-anak mendapat pahala. Apabila tidak dilakukan, juga tidak apa-apa, atau membaca aminnya di dalam hati saja juga tidak apa-apa. Selanjutnya, membaca salah satu surah Al-Quran pada rakaat pertama dan kedua. Boleh dibaca, boleh tidak. Kalau dibaca mendapatkan pahala, kalau tidak dibaca tidak mendapatkan apa-apa. Jadi, anak-anak pilih yang mana nih? Pilih dapat pahala atau tidak mendapat apa-apa? Selanjutnya, membaca takbir setiap perpindahan gerakan sholat. Nah, setiap perpindahan sholat itu ada takbiratul ihram.
Ada ruku, ada i'tidal, ada sujud, duduk di antara dua sujud, dan yang lainnya itu biasanya mengucapkan takbir. Nah, takbirnya itu hukumnya sunnah. Jadi kalau dilakukan mendapatkan pahala, dan jika tidak dilakukan juga tidak apa-apa. Sunnah sholat selanjutnya yaitu membaca tasbih ketika ruku. Nah, bacaannya yaitu Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghafirli. Nah, selanjutnya membaca doa i'tidal. Membaca doa i'tidal itu juga sunnah. Nah, ayo siapa yang tahu bacaan i'tidal itu bagaimana? Bacaannya yaitu Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Selanjutnya yaitu membaca doa kunut pada sholat subuh. Nah, ini juga sama hukumnya sunnah. Baca doa kunut itu pas kapan ya? Nah, membaca doa kunut itu setelah membaca bacaan i'tidal. Masih sama-sama pada posisi berdiri. Selanjutnya yaitu membaca tasbih ketika sujud. Hukumnya sunnah juga ya. Bacaannya yaitu Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghafirni. Nah, selanjutnya yaitu membaca doa ketika duduk di antara dua sujud. Setelah sujud, kita bangun lalu memposisikan diri duduk di antara dua sujud. Nah, doa duduk di antara dua sujud itu hukumnya sunnah. Nah, doa duduk di antara dua sujud yaitu Rabbi ghafirni warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni. Sunnah sholat berupa bacaan yang terakhir yaitu membaca salam kedua sambil menoleh ke arah kiri. Membaca salam kedua sambil menoleh ke kiri itu hukumnya sunnah. Jadi apabila anak-anak salam lalu menoleh ke kanan saja tidak apa-apa. Tapi kalau salam ke kiri juga itu mendapat pahala. Selanjutnya kita akan mempelajari sunnah sholat berupa gerakan. Nah, anak-anak bisa dilihat ya gambar di sebelah kiri itu. Mengangkat kedua tangan sejajar dengan bahu ketika takbiratul ihram. Itu hukumnya sunnah. Jadi apabila anak-anak tidak mengangkat tangan sejajar dengan bahu, itu tidak apa-apa. Mengangkat tangan ketika takbiratul ihram itu lebih baik. Sunnah berikutnya yaitu meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika bersedekap. Itu hukumnya juga sunnah ya anak-anak. Tujuannya untuk mengurangi gerakan lain selain gerakan sholat. Selanjutnya meletakkan kedua telapak tangan di atas paha, tangan kanan dikepalkan dan telunjuk menunjuk ke kiblat ketika membaca Asyhadu alla ilaha illallah. Selanjutnya yaitu duduk iftirosh yang berasal dari kata faros pada tasyahud awal adalah duduk di atas mata kaki kiri dan telapak kaki kanan ditegakkan dengan jari-jari kaki kanannya menekan ke lantai. Bisa dilihat pada gambar yang kanan bawah ya, contoh duduk iftirosh pada tasyahud awal. Sunnah selanjutnya yaitu duduk tawaruk yang berasal dari kata tawaruk pada tasyahud akhir adalah duduk dengan kaki kiri ditelunjurkan di bawah kaki kanan, telapak kaki kanan ditegakkan serta jari-jari kaki kanannya menekan ke lantai.
Seperti contoh gambar di sebelah kiri, bisa dilihat dengan seksama ya. Sunnah sholat berupa gerakan yang terakhir yaitu menoleh ke sebelah kiri ketika memberi salam. Nah, apabila anak-anak memberi salam, pada umumnya menoleh ke sebelah kanan dan sebelah kiri. Sesungguhnya menoleh ke sebelah kiri itu hukumnya sunnah. Jadi apabila anak-anak memberi salam menoleh ke sebelah kanan itu tidak apa-apa. Tetapi kalau menoleh ke sebelah kiri itu juga akan mendapatkan pahala yang lebih. Alhamdulillah, pembelajaran fikih hari ini sudah selesai. Nah, pesan ustazah, selalu jaga kesehatan, rajin belajar, tugasnya dikerjakan, dan sholat 5 waktunya, dan murojaahnya jangan sampai ditinggalkan. Nah, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat, dan apabila ustazah dalam penyampaian ada kurang lebihnya, ustazah mohon maaf yang sebesar-besarnya ya anak-anak. Nah, marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Istidadan hab. Hayya bina natatim darsana bi qiraati hamdalah wa du'a kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak di pembelajaran berikutnya ya.